Halo anak-anak semuanya, kembali lagi nih bersama Ibu, tentunya untuk belajar IPA dan masih dari rumah. Pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai sistem pencernaan pada manusia. Disimak sampai habis ya videonya. Adapun materi yang akan kita bahas pada bab kali ini, yang pertama mengenai organ pencernaan manusia, enzim-enzim pencernaan, proses pencernaan makanan, serta gangguan pada sistem pencernaan manusia. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita lanjut ke materi yang pertama mengenai organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan makanan pada manusia tersusun atas alat-alat pencernaan yang meliputi mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan masing-masing organ pencernaan pada manusia. Organ pertama yang akan kita bahas adalah rongga mulut. Makanan pertama kali masuk ke dalam tubuh melalui mulut. Makanan ini mulai dicerna secara mekanis dan kimiawi. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang pertama yang akan kita bahas adalah gigi. Gigi berperan dalam awal proses pencernaan dan terjadi secara mekanik, yaitu membantu memecah makanan menjadi potongan-potongan yang lebih kecil. Gigi pada manusia terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, ada yang disebut dengan gigi taring. Kemudian ada yang disebut dengan gigi geraham, dan yang terakhir adalah gigi seri. Gigi taring di sini berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan. Kemudian gigi geraham berfungsi untuk mengunyah atau menghaluskan makanan, dan gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Kemudian organ selanjutnya yang terdapat di dalam rongga mulut adalah lidah. Lidah dalam sistem pencernaan berfungsi untuk membantu mencampur dan menelan makanan, mempertahankan makanan agar berada di antara gigi atas dan gigi bawah, serta sebagai alat perasa makanan. Lidah juga berfungsi membantu menelan atau mendorong makanan masuk ke dalam kerongkongan. Organ yang ketiga yang terdapat di dalam rongga mulut adalah kelenjar ludah. Terdapat 3 pasang kelenjar ludah di dalam rongga mulut. Yang pertama, ada yang disebut dengan glandula parotis, glandula submaxiliaris, dan glandula sublingualis atau glandula submandibularis. Di dalam ludah terdapat enzim petialin atau amilase mulut yang berguna untuk mencerna zat tepung atau amilum menjadi gula, misalnya maltosa. Ludah berfungsi untuk membuat rongga mulut lebih steril, membasahi makanan, dan mencerna makanan secara kimiawi. Organ kedua pada sistem pencernaan adalah kerongkongan. Sebelum kita membahas mengenai kerongkongan, kita bahas dulu sedikit mengenai pangkal kerongkongan atau yang biasa disebut dengan faring. Pada pangkal faring ini terdapat katup yang disebut dengan epiglotis, berfungsi untuk menutup pangkal tenggorokan pada waktu menelan sehingga makanan tidak masuk ke saluran pernapasan. Nah, kemudian baru akan kita bahas mengenai kerongkongan. Nama lain dari kerongkongan ini adalah esofagus. Kerongkongan merupakan saluran panjang yang panjangnya kurang lebih 25 cm yang menghubungkan antara mulut dengan lambung. Makanan dapat bergerak menuju lambung karena adanya gerak peristaltik oleh dinding otot kerongkongan. Gerakan peristaltik ini adalah gerakan otot dinding saluran pencernaan berupa gerakan kembang kempis atau gerakan seperti memijit atau meremas-remas makanan. Kemudian organ yang selanjutnya adalah lambung. Lambung merupakan saluran pencernaan yang berbentuk seperti kantong, terletak di dalam rongga perut, tepatnya di bawah diafragma agak ke kiri. Nah, tadi Ibu sudah sebutkan di mana letak lambung pada manusia. Sekarang coba kalian cari lambung kalian sendiri. Sudah ketemu? Pasti sudah ketemu kan ya? Nah, lambung ini akan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bagian atas yang disebut dengan kardiak, kemudian bagian tengah yang disebut dengan fundus, dan bagian bawah yang disebut dengan pilorus. Itu adalah bagian-bagian utama dari lambung.
Nah, di lambung ini terjadi dua jenis pencernaan. Yang pertama ada pencernaan secara mekanis dan pencernaan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanis nanti akan dibantu oleh otot-otot lambung, sedangkan pencernaan secara kimiawi nanti dibantu oleh enzim. Organ sistem pencernaan yang selanjutnya adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter dan lebarnya mencapai 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut dengan vili atau jonjot-jonjot usus. Usus halus secara umum mempunyai fungsi sebagai penyerapan sebagian besar nutrisi dalam makanan. Usus halus juga terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ada bagian yang disebut dengan duodenum atau yang lebih kita kenal dengan usus 12 jari. Kemudian ada jejunum atau yang lebih kita kenal dengan usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Kemudian organ yang selanjutnya adalah usus besar. Usus besar atau kolon ini mempunyai panjang kurang lebih 1 meter dan terdiri dari beberapa jenis kolon atau beberapa bagian. Yang pertama adalah kolon ascenden, yang kedua kolon transversum, dan yang ketiga adalah kolon descenden. Nah, usus besar ini mempunyai fungsi sebagai penyerapan air dan pembentukan feses. Nah, organ terakhir dari sistem pencernaan adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang lewat anus, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian yang disebut dengan rektum. Apabila feses sudah siap dibuang, maka otot sphincter rektum mengatur membuka dan menutup anus. Itulah tadi materi yang pertama mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Kemudian, materi akan kita lanjut mengenai enzim-enzim dalam sistem pencernaan. Nah, enzim-enzim ini nanti akan kita kelompokkan berdasarkan lokasinya. Sekarang, silakan kalian perhatikan pada tabel berikut. Di sini ada organnya, kemudian jenis enzim pencernaan, dan juga fungsi enzim. Ibu akan berikan satu contoh. Di sini ada yang disebut dengan kelenjar air liur atau organ kelenjar air liur. Enzim yang dihasilkan pada kelenjar air liur adalah enzim petialin atau amilase, yang mempunyai fungsi untuk mencerna amilum menjadi maltose. Kemudian, organ yang kedua adalah lambung yang menghasilkan enzim pepsin dan renin. Nah, enzim pepsin sendiri mempunyai fungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan enzim renin mempunyai fungsi untuk mengubah kasinogen menjadi kasein. Selanjutnya, enzim-enzim pada pankreas dan usus halus kalian bisa cermati sendiri. Selanjutnya adalah proses pencernaan makanan. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam rongga mulut, hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil dari pencernaan. Adapun proses pencernaan makanan meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, ada yang disebut dengan ingesti. Ingesti ini merupakan proses memasukkan makanan ke dalam mulut. Kemudian yang kedua, ada proses mestikasi. Mestikasi ini merupakan proses mengunyah makanan. Kalau mengunyah makanan, tentunya ini adalah tugas dari gigi. Kemudian setelah mestikasi, ada yang disebut dengan proses deglutisi. Nah, deglutisi ini merupakan proses menelan makanan. Selanjutnya adalah proses digesti. Proses ini merupakan proses yang terjadi di lambung yang bertujuan untuk mengubah makanan menjadi molekul-molekul sederhana. Seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa di lambung terjadi dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Kalau mekanik dibantu oleh otot-otot lambung, dan kimiawi dibantu oleh enzim-enzim pencernaan yang terdapat di dalam lambung. Proses selanjutnya adalah absorpsi. Nah, absorpsi ini merupakan proses penyerapan sari-sari makanan. Kalau menyerap sari-sari makanan, tentunya ini adalah fungsi dari usus halus. Dan yang terakhir dari proses pencernaan makanan adalah defekasi. Defekasi ini merupakan pengeluaran zat-zat sisa makanan yang sudah tidak dibutuhkan lagi oleh tubuh manusia. Nah, inilah proses pencernaan makanan dari awal sampai akhir.
Nah, sekarang kita sudah masuk ke materi yang terakhir mengenai gangguan pada sistem pencernaan manusia. Di sini, Ibu hanya akan memberikan beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan manusia. Nanti kalian bisa cari yang lain atau kalian cari lebih lanjut. Contoh gangguan pada pencernaan manusia, yang pertama adalah karies. Karies ini adalah salah satu gangguan yang menyerang gigi manusia. Di sini orang-orang lebih mengenal karies gigi sebagai gigi berlubang. Lubang pada gigi terbentuk karena lapisan email gigi terkikis oleh asam yang dihasilkan oleh bakteri. Kemudian, gangguan yang kedua ada yang disebut dengan gastritis. Gastritis adalah suatu peradangan akut atau kronis pada lapisan mukosa atau lendir dinding lambung. Penyebabnya ialah penderita memakan makanan yang mengandung kuman penyakit atau karena kadar asam klorida atau HCl pada lambung terlalu tinggi. Kemudian, gangguan pada sistem pencernaan manusia yang lainnya adalah radang usus buntu. Radang usus buntu merupakan gangguan pencernaan karena usus buntu mengalami infeksi oleh bakteri. Radang usus buntu terjadi karena tersumbatnya lubang antara usus buntu dengan usus besar oleh lendir ataupun oleh makanan. Contohnya di sini adalah biji cabai. Kemudian, gangguan yang terakhir adalah diare. Ibu yakin kalian pasti pernah mengalami diare. Diare ini dapat terjadi karena adanya iritasi pada selaput dinding usus besar atau kolon. Feses penderita diare berbentuk encer. Penyebabnya adalah penderita memakan makanan yang mengandung bakteri atau kuman. Inilah pentingnya kalian selalu mencuci tangan sebelum kalian makan dan selalu memperhatikan makanan-makanan yang masuk ke dalam tubuh kalian. Sampai di sini dulu materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Kemudian di video selanjutnya kita akan lanjut babnya ke materi sistem peredaran darah pada manusia. Ditunggu ya videonya.